Dari Ibn bin Abdil Jabbar, dia berkata, saat kami bersama Sufyan bin Uyainah dan dia meriwayatkan hadis kepada kami, tiba-tiba dia melihat ke arah seorang syekh di sampingnya sambil berkata, "Wahai Abu Abdullah, bisakah engkau menceritakan kepada kami kisahmu dengan ular?" Syekh pun berkata, Muhammad bin Uyainah menceritakan kepadaku, suatu hari Humairi bin Abdullah pergi ke tempat berburu. Saat berada di tempat lapang, ada seekor ular yang berdiri mengangkat kepalanya bertumpu pada ekornya. Ular itu berkata, "Sembunyikanlah saya. Semoga Allah menyelamatkanmu di bawah naungan arasy-Nya." Pada saat itu tidak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ibnu Uyainah berkata, "Saya melindungimu dari apa?" Ular itu berkata, "Dari musuh yang mengejarku dan ingin mengincang tubuhku." Ibnu Uyainah berkata, "Gimana saya menyembunyikanmu?" Ular itu pun menjawab, "Dalam rongga dalam tubuhmu, jika engkau menginginkan kebaikan." Dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Makhluk yang mengucapkan la ilaha illallah." Dia berkata, "Ini rongga tubuhku." Kemudian ular itu pun menjadi berada dalam rongga tubuhnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda sambil membawa parang di atas pundaknya. Dia berkata, "Wahai Syekh, apakah engkau melihat seekor ular yang bersembunyi di tempatmu ini?" Dia menjawab, "Saya tidak melihat apapun." Dia berkata, "Sangat besar ucapan yang keluar dari mulutmu." Dia berkata, "Yang engkau katakan itu lebih besar, karena saya mengatakan tidak melihat sesuatu, namun engkau malah berkomentar seperti itu." Mendengar itu, pemuda tersebut pun pergi, dan saat dia sudah berjalan dan tak terlihat, ular itu pun berkata, "Hai hamba Allah, lihatlah apakah kamu bisa melihat sesuatu?" Dia menjawab, "Saya tidak bisa melihat sesuatu." Dia berkata, "Pilihlah salah satu dari dua pilihan ini. Pertama, saya mematuk jantungmu hingga menjadikannya hancur. Kedua, saya menjepit livermu sehingga terbelah-belah. Dan selanjutnya mengeluarkannya dari bawah tubuhmu dalam bentuk potongan-potongan." Dia berkata, "Demi Allah, engkau tidak membalas jasaku dengan benar. Semoga Allah merahmatimu." Ular itu berkata, "Bagaimana engkau bisa melakukan seperti ini kepada orang yang tidak engkau kenal? Jika bukan karena kebodohanmu, niscaya engkau sudah tahu bagaimana permusuhan yang terjadi antara diriku dengan nenek moyangmu sebelumnya. Dan engkau juga telah tahu, saya tidak memiliki uang yang bisa saya berikan kepadamu. Jika saya tidak memiliki hewan kendaraan yang bisa menjadikan kendaraanmu." Dia berkata, "Saya melakukan hal itu karena ingin berbuat kebaikan." Kemudian dia melihat ke arah gunung dan berkata, "Jika memang begitu, baiklah, saya pergi ke gunung ini." Setelah itu dia berjalan turun. Di sana dia mendapati seorang pemuda yang sedang duduk dan wajahnya tampak bersinar seperti rembulan di bulan purnama. Pemuda itu bertanya, "Wahai Syekh, saya lihat engkau sedang mengincar kematian dan lari dari kehidupan. Ada apakah?" Lalu ia menjawab, "Saya lari dari musuh yang bersembunyi dalam rongga tubuhku yang telah saya lindungi dari musuhnya." Dia pun menceritakan kisahnya. Lalu pemuda itu berkata, "Pertolongan telah datang kepadamu." Setelah itu dia memukulkan tangannya ke selendangnya, dan dari selendang itu dia mengeluarkan sesuatu. Sesuatu itu ia makankan ke tubuhnya, maka bergetarlah kedua dagunya. Setelah itu dia makankan kembali untuk yang kedua kalinya dan terlihat ada gerak di perutnya. Berikutnya dia makankan lagi untuk yang ketiga kalinya. Maka ular tersebut pun keluar dari bawah tubuhnya dalam keadaan terpotong-potong.